sakit banyak dampaknya dan macam-macam penyakitnya banyak juga. Tuh. Wow, sebentar, ini agak macet nih. Oke, penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual itu merupakan suatu infeksi gitu ya, berupa infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Dalam artian tidak aman itu yang sering berganti-ganti pasangan. Nah, kok bisa? Iya, kalau kalian, nah ada seseorang ya atau komunitas yang sudah terbiasa hidupnya terlalu bebas, dalam artian bebas itu tidak ada kontrol sama sekali, apapun itu, antara cowok sama cewek itu jadi satu, ya akhirnya kan mereka itu biasanya mempunyai sesuatu hal yang sama, misal ya, sampai narkoba, sampai pergaulan bebas sekali, dalam artian berganti-ganti pasangan, itu kan juga bisa menularkan, ya kan? Jadi banyak sekali dampak ininya, penyebabnya. Berikutnya, jenis penyakitnya terdiri dari satu, sifilis. Ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Apa sih bakteri Treponema pallidum ya? Suatu bakteri yang memang menyerang tubuh kita ya, di bagian tubuh kita itu diakibatkan oleh penyakitnya sifilis itu. Terus yang kedua, gonore. Gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonore. Tuh. Chlamydia. Penyebabnya dari Chlamydia trachomatis ya, disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Kemudian ada kutil kelamin, disebabkan oleh virus human papilloma virus gitu ya. Dan yang terakhir adalah HIV atau AIDS gitu. HIV ini virusnya ya. AIDS itu penyakitnya gitu. Nah, dari kelima jenis penyakit ini, kenapa kok saya hanya 5 ini saja? Iya, ini adalah sebagian besar yang diderita banyak orang lah, banyak populasi ya yang seluruh di dunia ini, paling banyak mereka terjangkit penyakit sifilis, gonore, chlamydia, kutil kelamin, HIV, di mana semua penyebabnya adalah sama, anak. Nanti kita pelajari ya. Berikutnya, nah ini penyebab penyakit menular seksual atau PMS disebabkan oleh virus dan bakteri yang menyebar melalui cairan tubuh. Cairan tubuh yang apa, Bu? Yang bagaimana, Bu, cairan tubuh itu? Nah, kalian kan pasti mengeluarkan cairan dari tubuh ya, kalau secara normalnya ya. Contoh cairan tubuh itu apa? Kalau yang cewek biasanya kan haid, ya. Mungkin cowok ketika tidur itu nyenyak sekali, biasanya kan mimpi basah. Kalau yang udah balik ya, seperti itu kan tuh mengeluarkan cairan tubuh. Nah terus kemudian kalau cewek mengeluarkan lendir-lendir dalam artian keputihan ya kan. Nah itu juga termasuk cairan tubuh. Yang cowok secara nggak sadar kalau mimpi basah kan mengeluarkan suatu cairan dari tubuhnya ya. Nah itu termasuk air liur, terus bahkan mungkin keringat gitu ya. Itu penyebab utamanya adalah virus sama bakteri anak-anak. Nih, gejala penyakit menular seksual, gejala-gejala apa saja yang dialami, pasti ada perubahan pada urin, air kencing kalian ya. Jadi urin biasanya kalau kalau normal kan warnanya tidak terlalu pekat ya, tapi kan bening, jernih gitu ya, kuningnya kuning yang jernih sekali, bahkan ada yang warnanya memang bening gitu. Kalau kalian rajin minum air putih, mineral ya, minum mineral yang cukup sesuai anjuran. Nah, kemungkinan besar urinmu itu akan berwarna bening sekali. Tuh. Dan tergantung dari makanan yang kamu konsumsi, minuman yang kamu konsumsi. Kalau kamu sering minum air teh gitu ya, minum teh tiap harinya sering, dia satu hari sering, kamu maka cairan urinmu itu akan berubah warnanya, akan lebih pekat kuningnya. Nah, kalau kena penyakit PMS, urinmu itu lebih pekat lagi ketika kamu lebih dari minum teh atau minuman lain lah ya. Nah,
dan bahkan lebih cenderung ke arah ada kemerah-merahannya, kuning kemerah-merahan. Nah, kuning kemerah-merahan kenapa? Nah, itu kan ada kandungan dari seperti darah gitu ya, merahnya seperti itu. Itu kalau udah kena PMS. Yang berikutnya, rasa nyeri selama berhubungan seks. Nah, ketika berhubungan seks itu area intim seseorang yang terkena PMS itu akan merasa nyeri jika selama berhubungan seks itu ya. Maaf ya, ini agak vulgar ya, tapi nggak apa-apa kan, namanya juga pengetahuan ya, ini namanya pendidikan seks juga ya anak-anak. Nah, kenapa kok sakit, kok nyeri sekali? Iya, akan semakin hari semakin lama kalau sudah seseorang terjangkit PMS, itu di daerah intim itu akan mengalami luka-luka kecil pertama kali. Mungkin kayak ruam-ruam dulu ya, ruam-ruam merah, terus nggak sampai kebas, rasanya sampai kayak tebel gitu ya lukanya. Terus kasih salep-salep atau obat atau apapun masih tetap sama gitu kan. Nah, akhirnya akan mengalami luka anak-anak. Namanya juga kena gesekan itu kan rasanya panas ya. Coba tanganmu kamu gesek gini terus kan lama-lama ada kalau yang menuju ke kulit kalian ya, rasa panas ke kulit kalian, apalagi kalau sudah terjangkit PMS. Nah, berikutnya adalah kutil atau memar. Akhirnya muncul apa? Muncul kutil atau memar-memar di daerah intim kalian, bahkan bisa jadi di area seluruh tubuh kalian kalau sudah parah banget. Jadi kutil-kutil itu akan muncul seperti bintil-bintil gitu ya. Dan itu sulit untuk disembuhkan anak-anak. Nah, yang berikutnya adalah sakit panggul atau sakit perut bagian bawah. Ini beda sama wanita atau cewek ya, cewek yang mengalami haid. Wanita yang mengalami haid biasanya kalau tanda-tanda mau haid datang ya, haid datang itu sakit perut bagian bawah itu pasti ada ya, seperti kemeng-kemeng gitu ya, sedikit rasa-rasa jarum apa kemeng gitu. Nah, tapi beda lagi dengan sakit panggul anak-anak. Tuh. Nah, Miss V terasa panas dan gatal. Daerah Miss V-mu, vaginamu itu akan merasa nggak nyaman sekali pokoknya. Gatal-gatal sehingga menimbulkan kalau parah juga menimbulkan luka-luka kecil di daerah Miss V-mu. Kemudian keputihan yang abnormal atau perdarahan vaginal. Nah, ini keputihannya itu lebihi dari biasanya. Perdarahan vaginal itu kan biasanya kalau kalian normal kan haid. Haidnya sel teratur 1 bulan sekali nih bagi yang wanita ya. Itu. Nah, di sini terjadi berulang-ulang terus secara terus-menerus. Bisa jadi perdarahan vaginal itu misal tidak waktunya haid tapi kamu keluar terus darahnya. Nah, itu perlu diperiksakan ke dokter. Itu nanti di lab kan gitu ya. Keputihannya abnormalnya bagaimana? Nah, keluarlah cairan yang berupa cairan warna putih tapi sampai ke abu-abuan dan berbau busuk, bisa jadi seperti itu. Ada juga seseorang yang keputihannya berwarna kuning gitu ya, kuning sampai kuning yang parah gitu, terus sampai bahkan warna hijau kental gitu ya, sampai kayak bercampur nanah mungkin sehingga membuat bau yang tidak sedap begitu ya, yang lebih parah kayak gitu anak-anak. Itu perlu hati-hati. Kalau kita yang normal kan biasa ya, kita akan mendekati masa subur, biasanya yang wanita ini mendekati masa subur akan keluar lendir-lendir seperti itu ya, seperti putih telur. Nah, itu normal. Terus kadang kalau kalian terlalu lembab daerah Miss V-nya, itu akan juga juga akan mengeluarkan cairan keputihan itu, tapi kan masih normal ya. Tapi lihat dulu warnanya bagaimana. Kalau putih susu yang agak seger itu enggak masalah, asal tidak berbau. Terus keluar cairan dari Mr. P. Nah, apa kira-kira itu? Bisa jadi kalau kamu terjangkit sakit sifilis, itu keluar cairan seperti nanah, warnanya kuning kehijau-hijauan seperti itu dan cenderung agak berbau. Begitu. Terus buang air kecilnya, saat buang air kecil kamu merasa kesakitan. Sakitnya lebih karena apa? Ketika kamu buang air kecil kan ada tekanan ya di daerah perut bagian bawah itu kan masih ada tekanan ya kalau kamu mengeluarkan ketika kamu buang air kecil ya. Nah, ketika kamu melakukan itu akan terasa sakit sekali bahkan sampai panas. Bahkan di lubangnya pun juga sama. Entah lubang Mr. P atau Miss V kalian.
Seperti itu anak-anak. Kemudian berikutnya diagnosisnya bagaimana diagnosanya? Nah ini dapat didiagnosa itu ketika kamu melakukan tes lab, ya. Yang bisa dilakukan apa? Mengambil sampel darah, terdapat virus atau enggak, itu tujuannya untuk mengetahui ada virus atau tidaknya, ya. Kemudian untuk contohnya ambil sampelnya urin kalian gitu ya, atau urin seseorang yang mungkin diduga terkena PMS, seperti itu, entah itu HIV, entah itu sifilis, klamidia, gonore atau yang lainnya, seperti itu. Bisa juga diambil dari sampel cairan dari luka genitalmu ya, dari intim, dari daerah intimmu. Kan Bulan tadi bilang ya, kalau sudah terkena PMS yang sudah akut, stadiumnya udah tinggi, bahkan sampai muncul luka-luka daerah genital. Nah itu kan kalau namanya luka kita nggak tahu ya, kena gesekan-gesekan ya ketika kita jalan atau apa beraktivitas itu, atau bahkan sampai digaruk ya. Akhirnya apa, mengeluarkan terjadilah luka, dan di luka itu ada sesuatu ya atau cairan, mungkin sedikit cairan. Nah itu bisa dijadikan untuk sampel untuk tes lab seperti itu. Noel apa kabar? Oke. Yang berikutnya, komplikasinya bagaimana Bu penyakit menular seksual ini? Komplikasinya ada nyeri panggul. Jadi kamu akan mengalami seperti ini. Seseorang akan mengalami seperti ini, nyeri panggul. Jadi panggul itu kan daerah di bawah selanya pinggangmu itu ya, panggul yang mendulang itu, yang menonjol itu ya. Di kanan kirimu itu namanya panggul. Biasanya sakit itu, nyeri panggul. Kemudian komplikasi kehamilan. Biasanya ibu yang hamil, bisa jadi juga terkena PMS. Terus peradangan mata, matamu itu tidak hanya berwarna merah seperti sakit mata biasa, tidak. Namanya juga meradang, itu akan bertahan lama ya. Kemudian akan muncul bintil-bintil di daerah sekitar mata, nanti di daerah dalam mata seperti ini. Gitu. Kemudian terjadilah radang sendi. Sendi kan banyak sekali ya di area tubuhmu, kan banyak sendi-sendi ya, diputar sendi, apalagi itu ya, yang ini sendi-sendi pelana kayak gitu. Nah semua persendianmu itu akan merasa sakit anak-anak dan sampai meradang. Nih terjadi radang panggul, beda sama nyeri panggul. Emang awalnya nyeri panggul ya, lama-lama terjadi peradangan di daerah panggul itu. Dan itu kadang lama untuk disembuhkan. Terjadi infertilitas atau ketidaksuburan di seseorang ya, yang terjangkit penyakit tersebut. Kemudian sampai penyakit jantung, iya, karena diakibatkan oleh peredaran darah yang tidak lancar ke seluruh tubuh, karena efek dari penyakit tersebut ya, penyakit menular seksual tersebut, akhirnya suplai darah ke jantung berkurang anak-anak. Otomatis terjadilah pembengkakan jantung dan hingga penyakit jantung. Kemudian yang paling banyak diderita oleh kaum perempuan di seluruh dunia adalah kanker serviks. Mudah-mudahan kita selalu sehat semua ya. Kanker serviks, kalian walaupun masih usia SMA, ya usia remaja, alangkah baiknya juga melakukan tes pakai pap smear. Tahu ya pap smear ya? Apa sih pap smear? Ya tes untuk melihat bagaimana keadaan rahimmu, terus keadaan reproduksimu, seperti itu anak-anak. Takutnya nanti kanker serviks. Kanker serviks tidak hanya dijangkit, tidak hanya menjangkiti perempuan yang kena PMS, tidak, tapi bisa jadi orang saya juga bisa terjangkit kanker serviks kalau tidak bisa menjaga kesehatan tubuh kalian sendiri. Kemudian sampai kanker dubur juga, nolak wis kena kanker dubur itu ya apa rasane gitu ya. Kamu akan kesulitan, semuanya kesulitan. Seperti itu. Berikutnya bagaimana cara pengobatannya? Ya jelas disarankan ke dokter, dan dokter pasti otomatis kalau sudah mendiagnosa itu apa hasilnya, otomatis akan diberikan obat, berikan resep ya, diberikan obat antivirus, diberikan obat diberikan antibiotik seperti itu. Tapi anak-anak perlu diketahui bahwasanya antibiotik dan obat antivirus itu tidak bisa menyembuhkan secara total. Kenapa? Sulit, walaupun ada obat antivirus itu hanya untuk menghambat saja anak-anak. Ya, menghambat dari
meradangnya virus yang terjangkit di seseorang itu yang kena PMS. Entah itu chlamydia, sifilis atau yang lainnya ya. Itu hanya sebagai penghambat atau pencegah saja toh ya. Makanya kita harus benar-benar menjauhi hal yang seperti itu. Nah ini fungsinya memang menyembuhkan infeksi menular karena bakteri yang parasit termasuk gonorrhea, sifilis, chlamydia, tuberkulosis. Tapi hanya mengobati saja, anak tidak bisa menyembuhkan seperti itu. Dan hanya bisa untuk mengurangi saja, mengurangi resikonya saja. Tapi yang namanya virus ketika dikasih antibodi ataupun obat antivirus ya, bakteri juga, itu kan kalau rutin diminum secara teratur gitu ya, rutin gitu ya. Nah, penderita itu cuma bisa apa ya, di dalam tubuhnya hanya bisa menghentikan sesaat tok. Karena apa? Virus dianggap tidur. Ya, mati sementara. Begitu. Tapi kalau kehidupannya sudah berubah lagi, terus obatnya tidak diminum secara teratur lagi, maka virus tersebut akan bangun lagi anak-anak. Karena virus tidak bisa dimatikan. Ya. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Nah, ini yang pertama, hindari hubungan seksual secara bebas. Apalagi berganti-ganti pasangan. Ya, itu tidak disarankan sekali. Bu, berarti saya boleh dong melakukan hubungan seks secara dengan satu orang, dengan pacar saya mungkin ya, seperti itu. Ya tidak boleh lah, kalian masih usia remaja. Kalian masa depannya masih panjang sekali. Dan kalian belum boleh melakukan hubungan tersebut. Karena apa? Kalian belum menikah, belum usia menikah ya. Bu, mari SMA, lulusan SMA ini, aku langsung menikah Bu, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Loh, ya silakan kalau kamu sudah menikah. Intinya anak-anak ya, satu, kalian harus ada ikatan pernikahan yang secara sah anak-anak ya, secara agama maupun hukum yang ada di Indonesia ini, begitu. Bulan enggak ngajari kamu untuk berubah seks, tidak, cuma ini pengetahuan saja ya. Nah, wah kurang 10 menit, habis ini kita lanjutkan lagi ya. Ini terakhir kok ini. Nah, bulan akhiri dulu aja ya. Terus kalian masuk di Zoom lagi ya. Ini udah lengkap anaknya. Oke anak-anak ya. Di sini masuk lagi ya. Ditunggu sebentar aja. Tak end all dulu ya. Oke. Oke. Mana Fitridian? Pencegahan penyakit menular seksual. Iya Bu. Bentar. Itu wifi-nya. Oke. Jadi kalian seseorang yang terkena PMS itu harus menghindari sekali supaya kamu tidak kena PMS ya, hindari melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan. Itu yang kedua, rutin menjaga kebersihan Miss V dan Mr. P. Itu bagaimana Bu? Ya sudah, kamu setiap harinya ketika kamu setelah selesai membuang air kecil, buang air besar, kamu harus bisa menjaga kebersihan area intimmu, seperti itu. Contohnya dengan apa? Mengelap dengan tisu, ya, sampai benar-benar bersih dan kering. Itu yang pertama. Yang kedua, cowok sama cewek sama aja. Yang kedua, pilihlah bahan celana dalammu itu dari bahan katun atau bahan yang bisa menyerap keringat daerah misfi. Karena apa? Daerah itu kan cukup tertutup ya, kan cukup tertutup karena akhirnya nggak pernah terbuka gitu kan ya, nggak, jadi kan jarang ya kena udara, kena cahaya atau apa gitu ya, namanya bagian dalam. Nah, selain dari bagian selain menjaga kebersihan Miss V dan Mr. P ini, ketika kamu menggunakan toilet umum itu sangat harus dijaga sekali anak-anak. Syukur-syukur toilet umumnya berbentuk yang jongkok ya, WC-nya berbentuk yang jongkok, itu lebih aman daripada yang modelnya WC duduk gitu. Bahkan di rumah pun kan banyak di rumah kalian yang sudah menggunakan WC-nya toiletnya toilet duduk ya. Nah itu juga sama, walaupun satu anggota keluarga, kalian harus tetap menjaga kebersihan itu. Mungkin nih namanya juga duduk ya, sembarang kalir ya, semuanya di situ kan. Nah itu kamu harus punya antiseptik, penyemprot antiseptik, cairan antiseptik itu untuk disemprotkan ke area toiletnya dulu sebelum kamu gunakan. Terus kamu lap pakai tisu basah atau apa yang sekiranya
bisa membersihkan lah dari kuman-kuman atau bakteri yang ada di daerah sekitar toilet ya. Nah, kemudian kalau menggunakan WC jongkok bagaimana Bu? Sama saja. Untuk mengapa ya? Untuk menjaga-jaga diri kita lah ya, menjaga sendiri ya, untuk waspada di awal gitu ya. Kamu semprotin aja daerah situ. Namanya juga kuman bersarang daerah-daerah yang seperti itu ya Nana ya. Nah, itu otomatis kamu harus sering-sering untuk menjaga kesehatan misfi dan serpi kalian. Yang ketiga adalah selalu menggunakan alat pengaman alias kondom. Di sini ya ngomongnya seperti itu. Wah, bulan vulgar sekali. Tidak, anak-anak tidak vulgar. Nggak, ya, aku nggak ngajari juga ya. Tapi inilah yang harus memang dilakukan. Apalagi yang sudah terjangkit PMS itu harus benar-benar bisa menjaga dirinya sendiri. Seperti itu. Yang berikutnya adalah vaksinasi. Nah, memang harus rutin untuk melakukan tes lab ya. Akhirnya kalau sudah ke dokter, dokter akan memberikan obat untuk vaksinasi jika itu memang diperlukan. Nah, ini contoh-contohnya nih. Kalau dampaknya terkena penyakit PMS nih, ya kurang lebih contoh bakterinya seperti ini lah ya, gambarannya seperti itu. Ini terjadi di penyakit chlamydia. Maaf ya, ini agak bukan porno ya, lebih vulgar ya kita ngomonginnya ya. Nah, ini ada gambar, maaf Mr. P dan Miss V. Nih bahasanya bulan Mr. P sama Miss V. Tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwasanya akan mengeluarkan cairan-cairan dari dalam tubuh atau dari daerah intim kalian ya. Bentuknya seperti ini. Ada tumbuh atau kutil-kutil daerah Mr. P. Ada tumbuh daerah Miss V juga, keluar cairan yang berupa cairan yang kental dan berbau, pekat seperti keputihan tapi itu lebih. Karena apa? Banyak terdapat virus ataupun bakteri yang meradang di sana. Dan kalau sudah parah banget, apapun itu penyakitnya yang jelas PMS gitu ya, itu yang tergabung di dalam PMS, itu akan merusak area tubuhmu anak-anak nih. Sampai di punggung, di kulit, di permukaan kulit kalian itu akan tumbuh seperti kutil-kutil, bukan cangkrangan ya, bukan cacar air loh ya. Tapi akan tumbuh seperti itu. Luka-luka kecil-kecil yang akhirnya nanti meradang, akhirnya merantak sampai seluruh tubuh. Nah ini muncul di daerah mulut, seperti sariawan, seperti itu ya. Ini gambarnya. Terus muncul bintil-bintil daerah sekitar misfi, miserpi, seperti itu. Berikutnya adalah sifilis. Sama saja ini, tak tunjukkan bahwasannya dari beberapa macam penyakit yang ada di PMS itu sama, akibatnya sama, berdampaknya sama. Nih, bahkan sampai maaf di kepala Mr. P daerah itu ya. Nah, ini ada muncul luka kecil sehingga mengakibatkan keluar cairan berupa seperti darah yang sudah berubah warna mungkin ya, atau nanah gitu ya. Luka ini sulit disembuhkan nih, tumbuh lagi kutil-kutil. Nih, sampai memerah, meradang ya. Terus muncul kayak ruam-ruam begitu, ruam-ruam merah. Ini daerah mulut, sekitar punggung, kaki, tangan, semuanya sama. Nih, AIDS juga sama. Nih, anak kecil pun bisa terjangkit AIDS anak-anak. Kenapa? Ditularkan oleh ibu yang mengandung saat di kandungan. Nah ya apa, iso hilang nggak Bu? Nggak bisa hilang, nggak bisa disembuhkan. Maaf ya, izin minum dulu. Oke, masuk jam kedua sekarang anak-anak ya. Nih, terjadi sariawan di daerah dalam mulut dan menyeluruh. Tapi ini lebih parah lagi, sampai putihnya putih yang berlebih, mungkin sampai muncul bintil-bintil juga anak-anak ya. Jadi kemunculannya tidak hanya di daerah intim saja, tidak anak-anak. Tapi terjadi seluruh anggota tubuh kalian. Terus sama, tidak hanya anak kecil saja penderita AIDS itu ya. Kan banyak usia-usia dewasa, apalagi yang sudah mengenal pergaulan bebas seperti itu, yang hidupnya bebas dan tidak menjaga kesehatan dan kebersihan dirinya sendiri seperti itu. Sama, akhirnya akibatnya apa? Kematian yang akan diderita. Tubuhnya sampai kurus mengering karena apa? AIDS yang sedangkan imunitas ya, imunitas tubuh, kekebalan tubuh kalian. Gitu. Nah berikutnya adalah kutil kelamin. Sama nih, daerah misfi ya. Misfi, daerah penis, Mr. P, ini daerah misfi, ini daerah penis, akan muncul kutil-kutil, muncul seperti daging-daging yang tumbuh.
semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Dan ini sangat sulit sembuhkan, dioperasi pun belum tentu jamin hilang semua anak-anak. Nih, apalagi ini daerah sensitif sekali, penanganannya kan harus sensitif ya. Loh maaf ya, kalau sudah kena sifilis nih, loh, terus sampai kutil kelamin ini, campur kok gini, akan tertutup semuanya. Nih, masa depanmu akan suram kalau seperti ini anak-anak. Ya, tuh. Nih, sampai tumbuh seperti ini, kan ngeri sekali ya. Dan sangat menyiksa anak-anak. Ya, mungkin dari sini eh, bulan yang bisa sampaikan, ini ada satu anak yang belum gabung ya, siapa ya? Nanti bulan akan ngecek di awal dan di akhir ya anak-anak ya. Sebentar. Bulan unmute. Nah, silakan. Alhamdulillah ya bulan sudah menyampaikan materi PMS-nya. Di sini 34, di situ 34, kurang satu anak. Kurang satu anak siapa ya guys? Oh, apa? Laras belum di ACC katanya. Laras? Nggak ada, Ya. coba lagi. Oh, laptopnya bermasalah Laras. Bu, iya. saya bermasalah Bu. Oke, Nduk. Bulan lagi ngomong dijawab-jawab dewe ya. Ya iki aku wis rek. Oke guys, enggak apa-apa lanjut. Nah, sekarang saya buka sesi untuk kita sharing tentang masalah PMS ini ya dan tanya jawab begitu. Tapi jangan jawabnya juga tidak hanya satu arah saja antara kalian ber-35 anak dan saya berarti enggak. Yang lain juga boleh memberikan masukan pendapatnya ya, memberikan pendapatnya. Kita di sini demokratis gitu. Oke, silakan. Nanti kalau ini zoomnya udah mau habis, nanti saya lanjutkan lagi ya untuk penugasan. Ya, silakan. Yang pertama saya buka untuk memberikan penyampaian pendapat kalian. Saya catat dan masuk jurnal sikap loh guys. Bu, saya Bu. Your name? Widya Iswara Bu. Bulan. Ya. Tanggal 22 ya guys, sekarang guys. Ya Bu. Oh ya. Sebentar Wid. Oke, Widya. Bu, untuk yang yang HIV itu kan biasanya juga ke orang hamil kan, kayak ibu hamil gitu. Terus kan katanya kan buat bayinya kalau dia melahirkan secara normal itu katanya juga bisa terkena HIV juga. Terus kalau lahirnya secara operasi itu dapat mencegah bayinya terkena HIV juga, itu benar atau enggak Bu? Nah, sekarang dilihat dulu ya. Itu ibu yang hamil itu sebentar tak admit si Laras. Nah, bayinya terhindar dari HIV atau enggak, begitu ya? Kalau bulan ini muridnya bulan ya, yang bulan tahu nih, yang namanya ibu hamil, terus anak janinnya ya, anak calon didik bayinya itu dalam perut itu kemungkinan besar akan tertular anak-anak, walaupun dia dilahirkan secara sesar ataupun normal, dia akan tetap membawa virus itu. Nah, sekarang tergantung dari kadarnya berapa persennya itu. Makanya kan perlu diperiksakan ke dokter. Seperti itu anak-anak. Kenapa kok bisa tertular? Iya jelas. Sari-sari makanan yang diperoleh dari janin kan dari orang tua ya, dari plasenta orang tua ya. Salurannya kan dari situ kan. Nah, otomatis apapun yang dimakan, apapun yang diderita oleh ibu yang tertular HIV itu kalau memang sudah tingkatannya agak tinggi itu kan jelas otomatis bisa menularkan. Itu mungkin jawaban dari saya, anak-anak. Gitu. Ya, makasih Bu. Ya, ada lagi? Pak Tan. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya, Tan. Belum tanya, Bu. Oh, belum tanya. Oke, Fatan. Ya. Saya agak kasar atau jijik bahasanya. Vulgar ya. Kalau misalnya misal dari penginapan misalnya
Iya, iya, iya. Kalau diangkat kira-kira bisa memperlambat infeksi atau penyebaran infeksinya nggak? Nah, ini ya, maaf ya Pak Tan ya, ini anak-anak yang lain juga maaf ya Bulan ya, nggak vulgar juga nih. Memang seperti ini penjelasannya. Terima kasih ya Pak Tan pertanyaannya. Nah itu kalau diamputasi, maaf, amputasinya yang bagian mana dulu gitu ya. Kalau kata-kata amputasi itu secara menyeluruh ya Pak Tan ya, akhirnya kan contohnya kayak dipotong otomatis ya. Iya, iya. Oke, 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 oke. Just kidding, just kidding. Gini anak-anak, namanya kena virus, apalagi sudah sampai yang seperti digambar tadi ya, itu kemungkinan besar tidak bisa disembuhkan. Kalau dicegah pun juga sudah terlambat, karena sudah meradangnya sudah sampai seperti itu tadi. Kita memikir apa? Kita membayangkan gini, berpikirannya seperti ini. Namanya sudah penyakit PMS, ini kita ngomongkan orang yang sudah memang benar-benar terjangkit penyakit tersebut dan sudah sampai stadium tinggi. Ya, soalnya apa? Penyakit-penyakit yang ada di sana tadi itu, penyakit PMS yang termasuk di sana tadi itu kadang tidak ketahui, gejala awalnya tidak ketahui. Mungkin bisa jadi nunggu sampai 6 bulan, 1 tahun bahkan ya, atau 5 tahun mendatang itu baru berdampak. Kadang orang menderita pun tidak sadar kalau dirinya terkena. Nah, bagaimana dokter itu akan tetap memberikan obat. Jadi tidak sampai di operasi, diamputasi seperti itu yang seperti kata Fatan. Seperti itu juga, kenapa? Itu kan area sensitif, itu kan harus perlakuannya khusus sekali gitu ya. Seperti itu Fatan. Mungkin kalau diobati antivirus atau diobati mungkin bentuknya salep atau anal ya, diminum oral ya, diminum obat minum. Itu kan hanya bisa menyembuhkan dari dalam sama luarnya saja. Itu mungkin kalau di luar bisa mengeringkan. Kalau dari dalam kita minum obatnya itu hanya untuk mematikan virus-virusnya sesaat saja. Dan tergantung dari gaya hidup orang yang terjangkit itu. Itu sih kalau menurut saya. Bagaimana dengan yang lain? Mungkin ada jawaban yang lebih bisa diterima begitu? Yang berikan masukan? Silakan. Halo. Bukan ide. Pendapat aja. Yuk, yang lainnya mungkin. Pramadito, Nur Arya, Elsa, yang di slide kedua. Ayo, siapa lagi? Gak ada ujian praktek. Kenapa? Gak ada prakteknya ya Bu ya? Praktek apa ini? Ini untuk penanganan. Hati-hati, ini praktek apa dulu? Ini nanti ada video-video pencegahannya. Iya, Bulan memang terbatas ya, saya cuma menunjukkan penyakit-penyakitnya. Kenapa kok nggak saya sampaikan semua? Karena itu nanti bagian dari tugas kalian anak-anak ya. Jangan khawatir ya. Atau ciri-ciri fisik dari orangnya itu, yang pengidapnya. Yang bisa, kan kalau pecandu narkoba kan kelihatan banget dari perubahan wajah. Nah, gini, kalau dari fisik-fisiknya ya, kalau kamu bandingkan sama yang kena narkoba itu kan juga akhirnya nanti juga bisa terjangkit PMS nih, ya kan? Narkoba bisa terjangkit dan nantinya bisa tertular penyakit HIV ya atau AIDS ya. Nah, itu kan termasuk dari bagian PMS ya. Yang punya sakit sifilis, gonore atau klamidia atau yang kulit kelamin itu di awal tidak akan merasakan apa-apa, tidak akan merasakan dampaknya. Kalau dia bahkan tidak sadar kalau dirinya itu sudah terkena PMS. Nah, makanya harus tahu orang itu, lihat komunitasnya, lihat perkumpulannya, biasanya dia bagaimana. Kalau dia biasa hidupnya bebas, suka melakukan pergaulan bebas begitu ya, otomatis kan namanya juga pergaulan bebas, nggak jauh-jauh dari hubungan seksual secara bebas kan, berganti-ganti pasangan kan, apalagi yang dicari. Mungkin bisa jadi dia juga narkoba pun
apa namanya, sering berganti-ganti jarum suntik. Nah, itu kan juga bahaya ya. Karena penularannya pun tidak hanya dari seperti itu toh, dari cairan tubuh bisa, ya kan? Terus untuk supaya tahu, jadi penderita itu mungkin yang dideteksi ya, yang terdeteksi mungkin dia mungkin terjangkit, yang dipikirkan ya, itu harus segera ke dokter untuk diobati dulu atau diperiksa ya. Kalau sudah tahu sampai tes lab, ternyata si X ini menderita sakit chlamydia, ya udah, berarti penanganannya dari dokter itu diberikan obat antivirus atau obat bakteri tersebut untuk mencegah dulu, untuk mengobati tok. Tapi untuk menyembuhkannya, saya rasa belum ada yang bisa menyembuhkan itu ya. Karena semakin banyak. Kayak gitu sih. 2 bulan sampai. Ada yang lain? Mungkin berikan tambahan, yuk anak-anak. Mungkin bulan pengetahuannya cukup dangkal ya masih ya, mungkin ya. Kalian lebih bisa banyak membaca mungkin ya. Kalau bulan kan bacanya cuma sebatas materi saya saja begitu. Oh iya Bu, itu Bu, kalau yang tadi yang Fatan katanya amputasi, itu kan di darahnya Siapa ini? masih Siapa nih? Sebentar, tetap nama. Wulan Bu. Oh ya, Wulan. Kan di darahnya sudah tercemar dari virus toh. Kalau amputasi meskipun dipotong kan pasti berarti Tetap. di darahnya masih ada virusnya. Kecuali kalau amputasi karena kebusukan kan itu untuk menghambat kebusukan. Jadi kayaknya cukup aja Bu. Iya, beda memang ya. Beda amputasi, misal kaki habis kecelakaan ternyata tidak bisa ditanggulangi lagi, berarti kan kudu diamputasi. Berarti kan stop sampai di sana ya. Tapi kalau sudah ngomongnya di dalam tubuh, aliran darah seperti itu juga, itu sulit, apalagi virus sudah menyebar kemana-mana. Ya, seperti itu mungkin. Bagaimana yang lain? Halo guys, 35 anak loh. Yang bersuara masih 2 anak saja loh. Raihan, Laila, Ali mungkin Ali guys gak tahu ono video nih ya kan, ambek Elora barang iki. Gak ono suara nih, ngono ya. Tanya. Siapa nama? Elora. Oh iya, oke, say. Bu, kan kalau halangan itu kan teraturnya 1 bulan kan? Yes. Kalau habis halangannya sebulan langsung nggak halangan lagi selama 2 bulan atau lebih dari 2 bulan, itu gimana Bu? Kan ada yang menyepelekan gitu juga Bu. Oh, ada yang menyepelekan. Nah, ini perlu diketahui ya. Ini ngomong kita membahas seperti ini nggak apa-apa ya, agak keluar sedikit dari materi ya. Yang cowok harus juga tahu nih, kan calon bapak nih, calon suami ya. Nah, di setiap perempuan kondisi tubuhnya kan berbeda-beda. Ya, dan di usia remaja itu juga hormonnya kan masih kadang belum stabil, ya. Nah, itu biasanya yang menyebabkan kalian kaum wanita, kaum cewek nih, itu untuk haid tidak normal. Nah, dilihat dulu, nggak masalah 1 bulan haid, bulan-bulan kok nggak haid, bukan berarti bulan berikutnya lagi nggak haid gitu ya. Bisa jadi bulan depannya lagi nggak haid, bulan depannya lagi haid, bisa seperti itu. Bahkan ada yang mungkin khawatir ya, loh aku kok nggak haid, masa aku hamil, seperti itu ya. Nah itu nggak hamil lah, sekarang kamu melakukan apa, kamu nggak melakukan apa-apa kok baru-baru hamil, kan nggak mungkin kan. Nah kenapa ya, itu tadi hormon dalam tubuh wanita itu berbeda-beda, itu tergantung dari apa yang kamu makan, gizimu terpenuhi atau tidak, itu juga bisa mempengaruhi anak-anak, itu juga bisa mempengaruhi keadaan kita. Terus ada juga yang 1 bulan sampai 2 kali. Nah, itu pun kalian harusnya, yang harus kalian lakukan adalah memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan katakan ya, yang sudah biasa menangani seperti itu harus ditanyakan. Kenapa? Kalau misal hormonnya lagi labil ya, otomatis nanti dokter tahu penanganannya, diberikan obat hormonal seperti itu supaya haidnya lancar lagi. Obat hormonal itu bukan obat untuk KB ya, tapi semacam itulah kandungannya seperti itu. Jadi nggak apa-apa, itu biasanya masih bisa dianggap biasa lah, dianggap sedikit normal lah ya. Soalnya tergantung dari usiamu. Kamu biasanya haid mulai usia berapa? Itu juga berpengaruh juga anak-anak seperti itu. Oke, itu mungkin jawaban dari Ibu. Bu, tanya.
Siapa? Pramadito. Ya Pram. Kan orang kalau sudah kena kayak PMS biasanya psikisnya down ya Bu ya. Itu apa bisa mempercepat virus menyebar? Tidak. Ini kalau menurut saya tidak. Ya. Virus menyebar bukan dari itu ya. Sudah jelas tadi bahwasanya virus menyebar ditularkan penyakitnya dari cairan tubuh si penderita ya. Gitu. Kalau down saja tidak. Down karena kan mental terganggu ya otomatis ya. Dan kalau tidak melakukan apapun kan tidak bisa menyebarkan virus tersebut. Gitu. Oke, makasih Bu. Yuk, sama-sama. Boleh nambahkan, Bu? Boleh. Boleh nambahkan jawaban ya? Maksudnya Hmm? Pak Pramandito itu kalau misalnya stres kan kadang Hah? kayak nggak mau makan, terus apa nggak mau kemana-mana, akhirnya kan kayak gizinya Mm-mm. kurang gitu. Mungkin Mm-mm. jadinya kan apa imun tubuh kekurangan tenaga juga, jadinya Menurun ya. mungkin itu Mm-mm. kali ya. Ya, boleh tambah itu. Tapi sekali lagi, karena ini ngomongnya penyakit menular seksual, otomatis suatu penyakit ini yang ditularkan secara seksual, berhubungan seks ya, apalagi seks bebas itu ya. Itu. Jadi ditularkannya selama uh, seseorang itu tidak melakukan hubungan seks secara bebas, insya Allah berapa persennya lebih banyak lah, mungkin 80% atau 90% tidak akan tertular. Tapi kalau sudah melakukan seperti itu, apalagi berganti-ganti pasangan, itu yang bisa menyebabkan anak-anak kayak gitu. Atau kamu ya, walaupun kamu anak yang aku misal seseorang ini sehat nih, terus yang satu ini terjangkit tapi kamu nggak tahu ini, orang yang sehat orang A ini nggak tahu bahwa asalnya orang yang B ini terjangkit ya. Selama mereka cuma bersalaman saja, cuma cuma bersentuhan biasa saja, itu nggak akan menularkan penyakit seksual tersebut anak-anak. Kecuali kalau mereka berdua melakukan hubungan seperti itu. Kan tidak cowok cewek toh ya, biseksual ya, homoseksual itu ya, itu kan juga bisa menularkan penyakit tersebut. Bahaya sekali itu sih. Yang saya tahu itu, yang saya ketahui. Oke, yang lain? Bu, saya ingin bertanya. Yes. Kalau misalkan ya Bu ya, Ali Bu, Oh Ali. Oke Ali. ada pasangan suami istri kan Bu ya. Mm-mm. Di antara mereka itu tidak pernah melakukan hubungan seksual secara bebas. Tetapi Yes. kan tidak tahu Bu, salah satunya itu entah mengidap penyakit seperti penyakit menular seks ya. Kan mereka tidak tahu kalau sebelum menikah itu menanyakan hal itu atau enggak. Jadi bisa nggak Bu, kalau hanya khusus untuk pasangan suami istri itu bisa terjangkit penyakit menular seks itu? Kalau tidak pernah melakukan hubungan seks secara bebas. Loh, kalau tidak melakukan hubungan seks secara bebas? Iya, jadi misalkan salah satunya itu entah sudah mengidap kan tidak mungkin diketahui ya, masa sebelum menikah itu melakukan tes terlebih dahulu atau tanya-tanya gitu Bu. Kamu mengidap HIV atau enggak gitu Bu? Nah, makanya dalam suatu hubungan kalau sudah dewasa itu ya, alangkah baiknya kalau sudah memasuki usia pernikahan ya, ini ngomongnya seperti itu berarti ya, itu harus cek atau periksa ke dokter, memeriksakan dirinya bahwa dirinya itu sehat. Biasanya pasangan yang akan menikah itu, biasanya nih kebanyakan tuh akan memeriksakan dirinya ke dokter, menanyakan keadaan tubuhnya itu bagaimana, reproduksinya itu bagaimana, aman atau tidak. Nah, misal diketahui seperti yang Ali katakan, dunia mungkin pernah Bu berhubungan seks bebas seperti itu ya. Nah, namanya sudah berhubungan seks bebas, kita nggak tahu, iya kalau masih bisa menjaga kebersihan diri. Tapi kalau udah terus-menerus kan nggak tahu juga terjangkit atau tidak ya kan. Makanya itu harus periksa dulu. Nah, kalau misal di usia pernikahan, akhirnya salah satu itu ngomong pasangan ya, sepasang menikah, awalnya salah satunya kena PMS katakan ya, tapi belum akut-akut sekali gitu, belum stadium tinggi katakan. Nah menikah, nah tapi setelah menikah mereka berdua hanya melakukan hubungan seks itu dengan pasangannya sendiri dan sudah tidak pernah lagi berhubungan seks bebas dengan siapapun katakan seperti itu ya. Nah kemungkinan terjadi nggak Bu untuk penyebaran virusnya seperti itu ya? Kemungkinan kecil terjadi, begitu. Wow, ini masuk lagi nanti ya anak-anak ya. Kemungkinan kecil akan terjadi lagi. Kenapa? Ya itu tadi, gaya hidupnya, sekali lagi gaya hidup di pasangan itu bagaimana. Wes,
Nah, kalau mau melakukan hubungan seksual, otomatis salah satu yang udah kena itu harus memakai pengaman. Ya, harus pakai pengaman, pelindung. Jelas otomatis pelindung itu dari cowok ya, dari cowoknya. Terus menggunakan kondom untuk berhubungan seks. Jadi menutup kemungkinan kecil dia akan tidak tertular lah. Menularkannya itu kemungkinan kecil, itu akan tertular tuh kemungkinan kecil. Jadi kalau pakai pengaman insya Allah ya bisa aman gitu loh Ali. Ya Bu, ada yang mau nambahkan Fatan? Cak Nino? Ya Bu, terima kasih. Kenapa, Bu? Ada yang mau nambahkan lagi? Tidak. Oh tidak. Oh, Nizam? Yuanita? Teguh? Bagaimana Ali? Ya Bu, paham. Terima Paham. kasih. Sama-sama. Nadia? Bagaimana? Kurang 8 menitan ya? Bagaimana? Sudah? Cukup? Atau masih mau dilanjut? Cukup. Oke, jika cukup, sekarang Bu Wulan, wah ini nih Elora keluar masuk ini. Nah, kalau misalnya nanti ini selesai ya, iya enggak apa-apa. Saya akan ngomong secara cepat nih ya. Kalian sudah ada buku catatannya ya. Bulan percaya kalian mencatat tadi. Nah, sekarang saya ngomongin untuk sesi penugasan ini. Silakan dicatat, boleh, diingat-ingat boleh, asal minggu depan sudah mengumpulkan ya tugas-tugasnya. Setelah kalian mendengarkan materi hari ini dari saya ya, pemaparan saya dari PPT saya yang sangat sederhana tadi, silakan dikembangkan sendiri, dilengkapi sendiri di buku catatan kalian tentang masalah PMS, serta catat dengan apa tadi itu pertanyaan dari teman-temannya itu juga dicatat dan jawabannya juga boleh kalian catat ya, kalian simpulkan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hasil pembahasan hari ini, kurang 1 jam lagi dari pembahasan ini, silakan kalian buat PPT, tugasnya membuat PPT. Kreasikan sendiri PPT-nya. Ya, PPT tentang penyakit menular seksual ini. Jadi tiap anak wajib membuat PPT. Nggak harus banyak slide, tidak. Syukur-syukur kalau ada yang lengkap boleh. Terus kamu tampilkan juga, cari videonya. Nanti kamu tampilkan di PPT-mu itu, videonya yang seperti Nizam tadi bilang ya, untuk video penularan yang orang yang terjangkit penyakit ya. Itu. Maaf sekali itu kamu boleh cari. Kalau Bulan sendiri memang hanya sebatas gambar anak-anak. Karena dari lihat gambar saja Bulan sudah merasakan kengerian di dalam diriku sendiri gitu ya. Enggak kolu emah kirim minum aja tadi juga sedikit. Padahal gatal tenggorokanku. Gitu. Nah, wes ya. Minggu depan PPT itu dikumpulkan sebelum tampil H-1 itu harus sudah terkumpul dan dikumpulkan di Google Drive-nya Bu Wulan. Kamu dicari Pak Murad. Kelasku lah, 12 IPA 4. Mantan baru. Halo Pak. Hai Pangeran Surga. Pangeran Surga. Lupa, Pak. Nah ya, itu. Jija, ojo nakal-nakal Jija. Jija, ojo nakal-nakal cari Jija. Oke, anak-anak, saya lanjutkan ya. Jadi tugas nanti itu kalian kerjakan PPT-nya, kemudian dikirim ke Google Drive-nya Bu Wulan, H-1. Jadi hari Selasa sore, ya. Hari Selasa sore kalian harus sudah mengumpulkan. Kalau saya nanti share link untuk Google Drive, kalian masuk di link tersebut untuk pengumpulan PPT-nya. Dan PPT wajib diberi judul. Oke ya. Diberi judulnya bagaimana, Bu? Diberi judul itu ya namamu, terus dalam kurung PMS. Kalian kan sudah punya nomor absen, ya kan? Jadi penulisannya nanti begini. Absennya dulu, ya absen 01, strip. Kemudian nama lengkapmu ditulis dengan huruf kapital, kemudian dalam kurung PMS. Huruf kapital semua pokoknya, untuk judul itu huruf kapital. Untuk cover itu huruf kapital semua.
Ya, dikumpulkan Capital atau dari caps lock, Bu? kurang lebih pukul 15.00 sampai 15.30. Bulan akan share linknya. Oke. Maksimal kalian pukul 18.00 sudah terkumpul semua, karena 18.00 itu nanti akan bulan cek hasil PPT-mu, tugasmu. Nah, nanti kira-kira siapa yang terbaik dari PPT ini, dari 36 anak ini, itu nanti yang tampil. Oke ya? Bisa jadi 2 orang, 3 orang, seperti itu. Otomatis yang tampil itu nilainya itu ya jelas yang bagus, yang tinggi nilainya. Nah, silakan kalian buat. Jadi minggu depan itu, hari Rabunya, kita tampilkan anak-anak tadi itu, dari kalian yang akan memaparkan. Seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak ya? Ada pertanyaan? Bu, saya kan disuruh nulis di buku catatan untuk rangkumannya, untuk dari untuk bikin review ya, bikin simpulan tadi itu. Iya, bikin resumenya. Itu enggak dikumpulkan, Bu. Nanti ada saatnya dikumpulkan. Oke? Oke ya? Itu. Oke. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Itu Hah? Yo. PPT Oke. nya itu harus minimal berapa penyakit Bu yang dibahas? Loh, terserah kamu. PMS secara keseluruhan kan banyak berbagai macam penyakitnya. Terserah kamu, pokoknya yang ada di sana. Kreasikan sendiri, bulan nggak membatasi, ya. Bulan nggak membatasi, pokoknya kreasikan sendiri aja. Nggak perlu banyak slide, bulan aja cuma 9 slide, nggak salah ya. 12 sama penyakitnya kayaknya, nggak banyak-banyak banget, nggak sampai puluh-puluhan ya. Seperti itu. Yang penting itu cara kamu menjelaskan itu. Cara kamu menampilkan. Keberanianmu untuk ngomong di forum. Wes, itu. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Ada pertanyaan lagi? Udah Bu, cukup. Di slide yang kedua, Dinpus. Bulan ingatkan ya, untuk kalian jangan sampai lupa untuk share log bagi yang pakai iPhone, terus masuk di aplikasi untuk absen, pulang nanti ya. Jangan lupa langsung, jangan sampai nunggu-nunggu. Waktu kurang 2 menit lagi, bulan akhir sampai sini cukup ya. Kalau ada pertanyaan lanjut di WA ya. Oke. Tolong disiapkan untuk pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Bulan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Waalaikumsalam Lagi ya. warahmatullahi wabarakatuh.